Ibu teman-teman, untuk melanjutkan pembahasan tentang si Bapak yang melakukan penundaan yang cukup parah, maka saya akan berbicara membahasnya dari sisi mekanisme pikiran. Salah satu teori di dalam mekanisme pikiran adalah bernama teori bola salju. Teori bola salju yang akan saya bahas ini hanya saya akan ambil secupliknya saja, kira-kira seperti ini. Bola salju pertama kali terbentuk kecil, lama-lama ia bergulir semakin besar dan bayangkan seperti ini. Nah, orang-orang yang mengalami permasalahan yang begitu berat di dalam hidupnya, itu ibarat sedang menanggung bola salju yang sangat besar. Ini adalah masalah yang sekarang. Nah, di dalam bola salju ini begitu banyak masalah. Ada A, B, C, dan sebagainya. Dan semuanya penting untuk di-handle, untuk ditangani. Nah, begitu juga dengan si Bapak ini, begitu banyak penundaan-penundaan yang ia alami, yang mana yang harus ditangani dahulu. Setelah melalui berbagai proses terapi, kemudian ditemukanlah berbagai rangkaian memori demi memori, yang akhirnya menuju ke satu memori awal, yang saya ceritakan tadi, tentang bagaimana ia sebagai bayi saat itu yang sedang merangkak, menuju ke sumur dan tiba-tiba ibunya kaget karena khawatir anaknya masuk ke dalam sumur, ia berteriak, "Oi!" Saat itu ia terkejut dan ternyata itu adalah awal mula dari penyebab terjadinya penundaan-penundaan yang lain. Bapak Ibu mungkin berpikir, bagaimana mungkin si Bapak yang usianya kira-kira 40 tahunan bisa mengalami permasalahan penundaan yang sangat berat yang bersumber dari saat ia masih merangkak. Nah, untuk membahas ini, saya akan berbicara mengenai bagaimana pikiran itu bekerja. Mungkin saya perlu jelaskan sebuah teori yang dari teori sebelumnya, yang mengatakan katanya pikiran itu seperti magnet. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah dengar bahwa pikiran itu seperti magnet. Dulu saya meyakini teori ini juga, bahwa pikiran itu seperti magnet yang akan menarik berbagai hal ke dalam dirinya untuk bekerja. Nah, tapi setelah saya berpikir lebih jauh, saya melakukan penelusuran lagi. Ternyata, jika pikiran itu seperti magnet, maka kutub utara hanya akan menarik kutub selatan. Jika kutub utara menarik kutub utara yang sama, maka ia akan menolak. Sehingga saya berpikir bahwa pikiran bukanlah seperti magnet. Akan tetapi, pikiran, menurut pemahaman saya, pikiran lebih cenderung disebut sebagai transceiver, yang artinya singkatan dari transmitter alias pengirim dan juga receiver alias penerima. Siapakah transceiver ini? Transceiver tidak lain tidak bukan adalah parabola di rumah Bapak Ibu teman-teman semua. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Bapak Ibu di rumah ada televisi dan kemudian ada remote control. Ketika Bapak Ibu mencet remote control akan terjadi gelombang analog ke sini, dan kemudian dari televisi ini menyalurkan ke parabola Bapak Ibu di rumah, dan secara digital parabola ini mengirimkan siarannya atau gelombangnya ke satelit di angkasa luar. Satelit di angkasa luar kemudian menerima gelombang ini dan menyalurkan kembali ke dalam ke bumi, ke stasiun pemancar. Stasiun pemancar menerima gelombang ini dan kemudian menyalurkannya lagi, mengirimkan lagi sesuai permintaan dari si radar atau si satelit di angkasa luar, dan satelit menerima kembali dan mengirimkan kembali ke parabola di rumah Bapak Ibu teman-teman, dan keluarlah siaran yang Bapak Ibu pilih. Jadi, inilah yang disebut sebagai transceiver, ia sebagai transmitter, pengirim, sekaligus sebagai penerima. Nah, menurut pemikiran saya, menurut pemahaman saya, pikiran seperti demikian. Artinya, mungkin ketika satu hari Bapak Ibu teman-teman terpikir seorang teman, mungkin teman lama, baru saja terlintas pikiran, tiba-tiba teman lama ini telepon. Atau mungkin Bapak Ibu bertemu di satu tempat. Atau mungkin Bapak Ibu pernah terpikir bahwa, oh alangkah enaknya setelah saya pulang ke rumah nanti, saya bisa makan kacang hijau. Tiba-tiba sampai di rumah sudah tersedia kacang hijau itu. Nah, itu artinya bahwa pikiran Bapak Ibu teman-teman telah melakukan namanya broadcasting atau melakukan penyebaran ke alam semesta. Dan alam semesta itu ibarat seperti dinding yang bergema. Ia menyebarkan kembali, memantulkan kembali apa yang dipikirkan oleh seseorang, sehingga ia mendapatkan hal tersebut. Pikiran bekerja seperti demikian. Nah, sama seperti si Bapak yang tadi. Ketika ia merangkak
dan kemudian terjadi sebuah teriakan dari ibunya menyebabkan ia kaget, dan kebetulan pada saat itu masalah itu dianggap belum terselesaikan, belum selesai. Maka bisa dikatakan pikiran bawah sadar si bayi melakukan yang namanya broadcasting atau menyebarkan gelombang ke alam dan kemudian mengirimkan kembali apa yang ia rasakan. Jadi tidak selalu apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang tidak akan tersampaikan. Justru apa yang kita pikirkan itu sudah tersampaikan, artinya sudah tersiarkan. Apalagi siaran ini akan semakin kencang ketika diikuti oleh yang namanya perasaan. Nah, dalam hal ini si bayi kemudian mengirimkan atau membroadcast perasaan dia, dan alam kemudian mengirim balik apa yang ia rasakan atau pikirkan. Nah, mengenai proses kapan terkirim baliknya, maka itu akan sangat tergantung dari seberapa besaran kekuatan pikiran tersebut. Semakin besar perasaannya, semakin kuat pancarannya, maka semakin cepat ia datang atau terjadi. Nah, karena tidak beres, pada saat itu, si bapak ini pasti akan mengalami juga pada saat dia masih bayi, mungkin pada saat dia mulai tumbuh, katakanlah mungkin balita, mungkin pernah terjadi penundaan yang sama, mungkin tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya, tidak pernah selesai mengerjakan prakarya dan seterusnya. Karena perasaan yang tidak ada makin menggulung, maka ia mulai mengirimkan kembali ke alam, dan alam mengirimkan kembali signalnya atau sebuah tanda, sebuah pesan bahwa hey, ini belum selesai. Maka ia kirimkanlah entah itu orang, entah itu kejadian, entah sebuah apapun itu pesan-pesan yang ada bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Yang di dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai unfinished business. Artinya bisnis atau urusan yang belum terselesaikan. Nah, karena belum selesai, belum mendapatkan penanganan yang tepat atas perasaan tersebut, terkirimkanlah kembali perasaan ini dan dikirimkan balik lagi, mantul balik lagi dari alam semesta. Demikian seterusnya. Dan pertanyaannya, hingga kapan ini bisa terjadi? Jawabannya adalah hingga permasalahan tersebut, perasaan tersebut telah selesai. Atau katakanlah si pikiran bawah sadar mengatakan bahwa oh, ini sudah selesai. Ia telah memahami bahwa ada hal yang harus diselesaikan yang belum selesai dan ini sudah beres. Maka hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Lah, mungkin Bapak Ibu teman-teman akan berpikir, baik, oke, saya sudah tahu tentang bahwa oh, ternyata ada hal yang belum selesai. Tapi bagaimana cara penanganannya? Tentu itu. Ini yang disebut sebagai remedial atau cara untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya ada sebuah tips sederhana yang mungkin bisa dilakukan. Tapi tips ini tentunya hanyalah bisa dibilang bukan untuk hal-hal yang terlalu mendalam. Karena hal-hal yang terlalu mendalam tentu membutuhkan yang namanya bantuan lain. Dalam hal ini adalah operator atau orang yang akan membantu melakukan panduan. Akan tetapi Bapak Ibu teman-teman tetap bisa melakukan untuk mencari kira-kira saya mengalami situasi ini, apa sih penyebabnya? Saya akan bagikan sedikit tipsnya setelah ini.